Baik, kita hari ini mau membahas tentang controlling crime. Ini nggak bisa langsung loncat gitu ya? Kalau kita mau ngomongin tentang controlling crime, there's supposed to be two ways untuk controlling crime. Pertama, dia adalah preventif. Yang kedua, dia adalah bersifat represif. Kalau preventif itu berarti adalah upaya-upaya pencegahan terkait dengan terjadinya tindak pidana. Ini mana sih dia ini. Nah, upaya-upaya preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terkait dengan dilakukannya tindak pidana, bisa dengan mengetahui kenapa tindak pidana itu dilakukan, kenapa kejahatan itu dilakukan, sebagaimana kita udah bahas juga di penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana, itu juga adalah bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan tindak pidana di kemudian hari. Dan di dalam hal upaya pencegahan ini sangat diperlukan peranan dari penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah kejahatan. Peranan penegak hukum di sini berarti dalam hal membuat kebijakan-kebijakan criminal prevention-nya, bagaimana misalnya polisi melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan patroli di jalan ataupun di lingkungan setempat. Juga kontrol masyarakat juga sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Kenapa? Karena masyarakat dalam hal ini adalah keluarga dan society atau community secara luas. Dia punya peran sangat besar dalam mengontrol perilaku manusia. Itulah kenapa teori terkait dengan social control itu menjadi sangat penting dalam hal tindak pidana, karena ketika social control itu lost, maka tindak pidana itu akan sangat mungkin terjadi secara lebih luas dibandingkan dengan masyarakat yang hubungan sosialnya masih sangat baik, kontrol sosialnya masih sangat baik. Nah, upaya kedua dari controlling crime itu adalah represif, bersifat represif. Bersifat represif dalam pengertian memberikan punishment kepada seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Punishment dalam hal apapun bentuknya pasti menimbulkan penderitaan, causes pain, suffering and harm, menimbulkan penderitaan, kesakitan bagi orang yang menerima punishment tersebut. Sehingga dalam hal negara memberikan punishment kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, harus ada moral justification dalam hal tersebut. Tidak hanya sekedar mempunish orang, tapi apa moral justification dalam memberikan punishment tersebut menjadi sangat penting. Kita akan membahas itu nanti. Nah, sekarang kita mau melihat dulu sebelum pergi ke apa moral justification dalam hal dilakukannya tindak pidana. Kita dalam melakukan diberikannya sanksi pidana, kita mau melihat dulu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kalau menurut Sarjono Sukanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu ada 5. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undangnya atau norma-norma yang ada dalam masyarakat. Apakah hukumnya sudah bagus? Apakah hukumnya itu sudah memberikan kepastian hukum dalam penegakannya sehingga orang mematuhinya dengan baik? Apakah hukum itu berlaku sama bagi semua orang sehingga semua orang merasa tidak diperlakukan berbeda-beda di hadapan hukum? Faktor yang kedua itu adalah faktor penegak hukumnya sendiri, orangnya, orang yang menjadi pihak-pihak yang membentuk legislaturnya, eksekutif yang menjalankannya dan menerapkan hukumnya. Apakah ketika penegak hukum itu dia melakukan pekerjaannya, dia bersikap adil, bersifat memberikan pengayoman dengan baik dan memberikan rasa aman bagi siapa saja sehingga hukum itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Faktor yang ketiga itu adalah faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu sendiri. Kalau misalnya hukumnya sudah baik, orang yang menjalankannya sudah baik, tapi fasilitas untuk menjalankannya tidak memadai, misalnya kayak penjara. Kalau misalnya penjara itu justru menjadi kriminogen atau menjadi penyebab terjadinya tindak pidana lainnya, itu akan memberikan efek yang negatif terhadap penegakan hukum itu sendiri.
Faktor yang keempat itu adalah faktor masyarakat atau lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Apakah masyarakatnya merasa ya udah korupsi itu biasa-biasa aja, sehingga ya sudah menjamurlah korupsi karena memang masyarakatnya menganggap itu adalah perilaku yang biasa-biasa saja. Atau misalnya perbuatan asusila yang dianggap kemudian pertamanya tabu, terus lama-lama jadi biasa, terus dibiarkan sehingga menjadi merajalela, itu juga adalah tanggung jawab masyarakat sebenarnya secara luas untuk melakukan kontrol tersebut. Faktor yang kelima adalah faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai yang mendasari keberlakuan hukum, nilai-nilai yang dipandang baik dan buruk. Budaya juga sangat bergantung dari tempat-tempat tertentu. Ada orang yang menganggap misalnya berpelukan itu biasa aja, ada orang yang menganggap itu sesuatu hal yang tabu, ada yang menganggap itu adalah bagian dari kebudayaan dan segala macam. Jadi kebudayaan juga menjadi sangat penting dalam hal penegakan hukum terhadap reaksi masyarakat terhadap suatu tindak pidana juga merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, sehingga faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi penegakan hukum sehingga dapat mengontrol terjadinya suatu tindak pidana di suatu wilayah atau daerah. Itu menurut Sujono Sukamto. Kalau kita melihat kepada teori di mana Sujono Sukamto mengambil pandangan ini, sebenarnya dia berasal dari pendapat Friedman. Friedman itu dia menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu hanya 3, yang mana kemudian dikembangkan oleh Friedman dikembangkan oleh Sujono Sukamto menjadi 5 tadi. Dia menjelaskan faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah struktur hukum. Struktur hukum itu adalah tatanan lembaga-lembaga hukum, polisi, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, pengacaranya, legislatur yang membuat undang-undangnya, eksekutif secara luas dalam hal penegakan hukumnya. Kemudian hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, bagaimana misalnya polisi berhubungan dengan jaksa, jaksa berhubungan dengan pengadilan, pengadilan berhubungan dengan semua aparat penegak hukum tersebut dan sebagainya, dan hak-hak dan kewajibannya. Apa saja hak-hak dan kewajiban dari aparat penegak hukum ini, apakah sudah terpenuhi dengan baik, apakah mereka menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya atau tidak. Itu sangat mempengaruhi penegakan hukum. Sehingga kenapa misalnya ketika Anda nanti menjadi aparat penegak hukum, akan sangat penting ketika Anda menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Itu loh tadi saya memberitahukan ke Anda bahwa kewajiban kita itu akan sangat berhubungan dengan society secara luas. Ketika kita menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa dengan baik misalnya, Anda akan memberikan rasa bangga bagi orang tua Anda ketika misalnya Anda nanti lulus, Anda bekerja dengan baik, Anda juga akan memberikan kontribusi besar baik bagi keluarga Anda maupun bagi masyarakat. So the way kita melihat membentuk diri kita menjadi insan yang terbaik, bentuk terbaik dari diri kita itu akan sangat berpengaruh terhadap society secara luas. Itulah kenapa satu individu baik itu akan sangat berpengaruh bagi masyarakat sebenarnya secara luas juga. Nah, berikutnya adalah substansi, yaitu norma beserta perumusannya. Norma itu termasuk tadi apakah undang-undang itu sudah memberikan rasa keadilan dan bagaimana cara penegakannya. Misalnya bagaimana hukum acaranya dilaksanakan itu juga bagian dari norma. Jadi baik dari pengertian hukum pidana materialnya, sanksi apa yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, dan juga bagaimana hukum material, bagaimana penegakan hukumnya. Kalau misalnya normanya sudah baik, tapi hukum acara yang tidak baik, misalnya terkait dengan upaya paksa. Misalnya polisi bisa melakukan pemukulan, polisi boleh melakukan penahanan secara semena-mena, itu juga kan tidak akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, berikutnya kebudayaan, nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat tadi dari Sujono Sukamto, dia membagi faktor masyarakat dan kebudayaan itu dipisah. Sedangkan kalau Friedman dia menggabungkan saja kebudayaan itu memang adalah bagian nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. So, kita bisa merujuk kepada either pendapat Friedman ataupun pendapat Sujono Sukamto terkait dengan penegakan hukum. Apa-apa aja faktor yang kemudian mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Oke, lanjut berikutnya adalah kebijakan kriminal. Nah, kalau kita tadi ngebahas bahwa controlling crime itu bisa dengan cara prevention dari hal baik penegak hukumnya ataupun dari segi crime prevention policy.
ataupun dari sisi masyarakatnya, masyarakat secara luas, keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, komunitas secara luas. Dan kemudian ada upaya-upaya represif, kebijakan kriminal sebagai respon terhadap kejahatan. Nah, kalau kita melihat pendapat Hofnaegels, dia bilang bahwa kebijakan pidana itu merupakan science of response and science of prevention, ilmu mengenai respon dan ilmu mengenai pencegahan. Jadi, ketika misalnya ada suatu tindak pidana dilakukan dalam masyarakat, kemudian negara akan memikirkan ketika tindak pidana ini dilakukan, taruhlah misalnya korupsi misalnya. Korupsi jamak di masyarakat kita. Kemudian negara akan memikirkan apa upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi itu sendiri. So it's before tindak pidana itu dilakukan, dan kemudian setelah misalnya tindak pidana itu dilakukan, upaya represif apa yang bisa diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana ini, sehingga tindak pidana itu semakin berkurang di masa yang akan datang. So, sebenarnya kebijakan pidana atau criminal policy itu merupakan respon dari suatu tindak pidana, baik dari hal meresponnya terhadap upaya preventionnya maupun upaya ke depan untuk menguranginya di masa yang akan datang. Jadi itu adalah merupakan science of response katanya. Kemudian proses respon dan pencegahan tersebut dilakukan salah satunya dengan kebijakan yang mengkriminalisasi perbuatan tertentu dari manusia, atau criminalization atau designating human behavior as crime. Jadi proses untuk mengkriminalisasi itu kemudian kemudian setelah di-identify bahwa ternyata korupsi ini merupakan perilaku yang nggak bisa kita terima begitu saja, sehingga sangat penting untuk mengkriminalisasi perbuatan ini. Mengkriminalisasi berarti menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan tindak pidana kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana, dan kalau misalnya dilakukan bisa dikenakan sanksi pidana. Misalnya gratifikasi kan baru sejak Undang-Undang Nomor 99 aja kemudian dia dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, pemberian hadiah kepada pejabat. Padahal sebelumnya yang dianggap korupsi itu lebih kepada suap dalam pengertian ada upaya meminta dan ada usaha untuk memberi, itu suap. Kalau gratifikasi lebih kepada hanya sekedar memberi. Apapun bentuknya, hanya sekedar dengan memberi hadiah-hadiah kepada pejabat-pejabat tanpa ada mungkin ada niat terselubung, tapi pejabatnya kadang-kadang nggak sadar kalau itu adalah bagian dari hadiah yang terkait dengan jabatannya, sehingga kemudian dikriminalisasi oleh negara karena dianggap mempengaruhi pelayanan publik, mempengaruhi kebijakan-kebijakan si pejabat tersebut di kemudian harinya. Nah, kemudian dikriminalisasilah perbuatan tersebut untuk menyatakan bahwa ternyata pemberian hadiah kepada pejabat publik itu is not acceptable, tidak bisa diterima oleh masyarakat karena akan memberikan efek negatif dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Kemudian harus dilakukan dalam perencanaan yang rasional total of responses to crime. Kenapa sangat penting untuk menjadikan kebijakan kriminal itu haruslah sesuatu yang dipikirkan secara rasional, karena jangan sampai kebijakan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan akan memberikan menjadi faktor kriminogen yang lain lagi gitu. Misalnya dengan memasukkan pengguna narkoba ke dalam penjara misalnya. Jangan-jangan dengan memasukkan mereka ke dalam penjara justru yang tadinya pengguna menjadi pengedar. Kemudian kebijakan untuk mengkriminalisasi pengguna tersebut dan memasukkannya ke penjara menjadi faktor kriminogen yang lain terhadap tindak pidana lain lagi gitu. Itu maksudnya. Jadi pada prinsipnya dalam membuat sebuah kebijakan hukum pidana harus difikirkan secara total dan rasional. Jangan sampai kebijakan tersebut justru akan menjadi faktor kriminogen lain dalam masyarakat.
Nah, selanjutnya kita mau membahas ruang lingkup politik kriminal melalui jalur penal menurut Christiansen. Dia bilang to make planning for the future which include pertama the definition of behavior which ought to be criminalized. Dia menjelaskan bahwa pada prinsipnya politik kriminal itu adalah merencanakan dua hal saja. Yang pertama itu terkait dengan perbuatan apa yang perlu kita kriminalisasi, perbuatan apa-apa saja yang perlu kita kriminalisasi. Yang kedua adalah the description of the sanction which ought to be applied against transgressors of the criminal code. Jadi bentuk kedua yang perlu kita pikirkan dalam hal dilakukannya tindak dalam hal kita mau membentuk suatu kebijakan kriminal adalah sanksi apa yang perlu kita berikan kalau misalnya kita sudah mengidentify nih perbuatan ini perlu kita berikan sanksi, perlu kita jadikan sebagai suatu perbuatan pidana, perbuatan yang terlarang di negara kita ini. Let's say misalnya prostitusi, let's say misalnya perjudian, whatever it is, yang penting ketika kita sudah mengidentify perbuatan-perbuatan apa yang dianggap merugikan kepada society secara luas, kemudian kita perlu mengidentify, kita perlu memberikan sanksi apa untuk orang yang melakukan pelanggaran ini. Apakah kemudian dengan memberikan sanksi ini tidak akan menimbulkan faktor kriminogen lain di dalam masyarakat, sehingga perlu difikirkan secara holistik dan rasional kebijakan kriminal yang akan diambil. Oke, selanjutnya menurut Borg, any new law at all is some restriction on liberty, but not all restrictions are threats to it. Jadi pada prinsipnya semua hukum, apalagi hukum yang masih baru, itu pasti adalah memberikan pembatasan terhadap kebebasan. Tetapi tidak semua pembatasan kebebasan itu adalah ancaman terhadap kebebasan. Kenapa? Karena pada prinsipnya tujuannya adalah untuk memberikan kemanfaatan yang jauh lebih besar. Misalnya ketika Anda dilarang untuk naik motor bonceng 3 orang atau berboncengan lebih dari kapasitas motornya, itu pada prinsipnya kan mungkin menurut Anda membatasi kebebasan kita dalam hal ya udah motornya cuma ada 1, orangnya mau naik 3, gimana dong Pak? Kan membatasi kebebasan kita. Pada prinsipnya memang membatasi pasti. All new law at all is some restriction on liberty. It is. Tapi kemanfaatannya jauh lebih besar kalau misalnya terjadi kecelakaan dan bukan hanya Anda bertiga yang akan meninggal, mungkin orang lain juga bisa meninggal karena perbuatan Anda. Jadi pada prinsipnya suatu kebijakan hukum itu pasti akan memberikan pembatasan terhadap kebebasan manusia. Dan kalau kita balik kepada konsep hukum itu sendiri, hukum itu kan membatasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap manusia. Setiap manusia itu punya hak dan kewajiban hukumnya masing-masing. Dan ketika kita menjalankan hak kita, kebebasan kita, pada prinsipnya kita juga harus memikirkan hak dan kewajiban orang lain. Jadi, kapan batasan hak kita itu bukannya unlimited. Hak kita itu bukannya unlimited karena kita perlu juga mempertimbangkan hak orang lain. Like, ketika kita membunyikan musik keras-keras, itu hak kita, karena itu ada di kamar kita misalnya. Tapi ternyata kalau musik itu mengganggu kebebasan orang lain untuk tidur dengan nyaman, misalnya, itu justru kita melanggar hak tersebut. Dan misalnya kita ngomong mulut kita sendiri kan. It's not like kita bisa ngomong apa aja. It is not true. Kenapa? Karena kita harus memikirkan hak orang lain. Misalnya jangan sampai ngomong sesuatu yang akan merendahkan harga diri orang lain di depan umum misalnya. Karena itu merupakan delik penghinaan. Sehingga mungkin some of you ada yang tahu lagunya Miley Cyrus yang bilang, "It is my mouth, I can say whatever I want to." That is not true. Kenapa? Karena ada batasan hak setiap orang. Ketika kita menjalankan kebebasan hidup kita harus memikirkan apakah kebebasan yang kita jalankan itu membatasi hak orang lain atau tidak, melanggar hak orang lain atau tidak. Itulah batasan hukum. Jadi pada prinsipnya hukum itu menyatakan bahwa Anda punya hak, tapi ketika Anda menjalankan hak Anda tidak boleh melanggar hak orang lain. Those kind of thing. Jadi pada prinsipnya hukum memang akan memberikan pembatasan terhadap hak orang. Moral outrage is a sufficient ground for prohibitory legislation.
Knowledge that the activity is taking place is harm to those who find it profoundly immoral. Kemarahan moral adalah dasar yang cukup untuk pelanggaran dalam undang-undang. Dalam mengatur pelanggaran dalam undang-undang maksudnya. Pengetahuan bahwa aktivitas itu berbahaya bagi mereka yang merasa hal tersebut tidak bermoral. Jadi pada prinsipnya standar moral, kemarahan moral dari masyarakat terhadap suatu perilaku itu pada prinsipnya adalah dasar untuk menyatakan itu adalah perbuatan yang perlu dilarang gitu. Misalnya merokok misalnya. Kalau misalnya merokok itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang, menimbulkan kemarahan secara moral bagi orang tersebut, namun sometimes orang tidak bisa mengungkapkannya secara terus terang, negara kemudian harus membuat aturan bahwa ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. You shouldn't do that. Dan negara ketika bilang you shouldn't do that, dia akan memastikan bahwa apa yang dia bilang itu dipatuhi. Dan ketika dia ingin memastikan itu dipatuhi, dia akan memasukkan sanksi pidana kalau misalnya orang itu tidak patuh, gitu kira-kira. Oke, lanjut. Set of ground rules dalam bentuk hukum pidana. Ini adalah ground rules apa itu? Aturan-aturan dasar untuk membentuk suatu sanksi pidana, untuk memasukkan sanksi pidana dalam hukum pidana dalam pengertiannya yang tadi. Yang dibilang Christiansen bahwa pada prinsipnya ketika kita ngomongin tentang politik hukum pidana, kita membahas dua hal. Tindak pidananya, perbuatan apa saja yang akan kita jadikan perbuatan yang nggak boleh dilakukan, dan kemudian sanksi apa yang harus diberikan kepada orang yang melanggar perbuatan tersebut. Yang pertama, perilaku tersebut harus dianggap oleh sebagian besar orang sebagai ancaman sosial dan tidak boleh dimaafkan oleh segmen masyarakat yang signifikan. Jadi perbuatan tersebut memang memberikan ancaman sosial secara meluas. Kayak misalnya kemarin kita berdiskusi terkait dengan prostitusi misalnya. Apakah menurut Anda prostitusi itu perlu dilegalisasi atau dijadikan sebuah perbuatan pidana sebagaimana sekarang dia masih menjadi suatu tindak pidana? Pada prinsipnya kalau misalnya perbuatan tersebut memang memberikan ancaman sosial yang sangat besar bagi masyarakat dan banyak masyarakat yang tidak menyukai perbuatan tersebut, itu sudah menjadi dasar yang kuat untuk menjadikannya sebagai suatu tindak pidana. Yang kedua, dapat ditangani melalui penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Ketika misalnya suatu perbuatan itu dinyatakan sebagai tindak pidana, maka dan diberikan sanksi pidana dalam hal ini hukum pidana secara keseluruhan, maka pada prinsipnya harus bisa dipastikan bahwa penegakannya itu bisa dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif. Misalnya terkait dengan pembahasan kita 2 minggu yang lalu tentang corporate crime. Corporate crime adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi kita tahu bahwa dia dijalankan oleh orang-orang yang secara sosial memiliki kedudukan yang tinggi. Dia pintar, dia kaya, dia mempengaruhi ekonomi secara luas misalnya. Apalagi korporasinya adalah korporasi yang besar. Ketika misalnya hukum pidana menyatakan Anda adalah subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka you corporation, maka Anda harus berperilaku sebagaimana nggak boleh buang limbah ke sungai, Anda nggak boleh menyuap pejabat publik, those kind of thing. Dan ketika misalnya Anda melakukan tersebut, maka Anda akan diberikan sanksi pidana. Dan the way bahwa dia dinyatakan sebagai subjek hukum pidana, maka pada prinsipnya negara harus memastikan bahwa proses acara pidana dijalankan kepada korporasi itu haruslah adil dan tidak diskriminatif. Artinya jangan karena dia powerful secara ekonomi, dia powerful secara politik juga mungkin, karena dia orang-orang kaya yang bisa mempengaruhi kebijakan politik, kemudian sanksi pidana yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam norma tertulisnya itu. Yang ketiga, mengontrolnya melalui proses pidana tidak akan mengekspos proses itu ke ketegangan kualitatif atau kuantitatif yang lebih parah. Sama kayak misalnya tadi terkait dengan pemberian sanksi penjara bagi pengguna narkotika. Jangan sampai kebijakan tersebut justru akan menjadikan efek yang jauh lebih parah daripada apa yang sedang dikontrol itu sendiri gitu.
Yang keempat, tidak ada alternatif yang masuk akal selain sanksi pidana untuk dapat mengatasinya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang sanksi pidana, pada prinsipnya dia kan adalah nestapa, kesengsaraan yang diberikan kepada seseorang karena dia telah melakukan tindak pidana. Kenestapaan tersebut berbeda dengan bentuk sanksi-sanksi lainnya, sanksi perdata, ganti rugi misalnya, atau sanksi administratif, pencabutan izin, peneguran, dan segala macam. Sanksi pidana itu jauh lebih severe, jauh lebih berat, jauh lebih menderitakan dibandingkan dengan sanksi-sanksi lainnya. Sehingga, dan stigmatisasi yang melekat kepada orang yang melakukan tindak pidana itu akan sepanjang hidupnya. Sehingga ketika misalnya masih ada alternatif lain selain memberikan sanksi pidana, maka jalankan dulu sanksi yang lainnya. Jalankan dulu sanksi administratif misalnya sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang. Karena memang sanksi ini merupakan last resort atau ultimum remedium dalam hal mengontrol perilaku yang menyimpang dari manusia. Oke, selanjutnya kita membahas kenapa sanksi pidana. Karena tadi kita sudah bahas bahwa dia adalah last resort, karena dia adalah ultimum remedium, dia adalah obat terakhir dalam memperbaiki permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Then the question is, kenapa sanksi pidana masih tetap dipertahankan sampai sekarang? Pertama, karena the criminal sanction is indispensable, we could not now or in the foreseeable future get along without it. Karena pada prinsipnya memang sanksi pidana itu nggak dapat dihindari, nggak bisa dihindari untuk saat ini dan di saat yang akan datang, beberapa saat yang akan datang. Karena memang masih diperlukan kayak misalnya serial killers misalnya, orang yang membunuh dia membunuh 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan dia melakukan tersebut secara nggak terkontrol lagi dengan upaya apalagi kita perlu menghentikannya, maka ya dengan cara pidana. Kita nggak bisa menghilangkan sanksi pidana dari kehidupan kita, itu nggak bisa. Kita masih bergantung kepada sanksi pidana untuk tindak pidana tertentu, terutama untuk tindak pidana yang berat, perbuatan yang memang sangat mengganggu moral manusia. Yang kedua, karena the criminal sanction is one's prime guarantor and prime the threatener of human freedom. Provide and humanly it is guarantor used indiscriminately and coercively it is threatener. Jadi pada prinsipnya hukum pidana, sanksi pidana itu menjadi garansi dan yang menakut-nakuti orang lah. Dengan sanksi yang berat itu akan menakuti orang untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Misalnya tadi korupsi misalnya, sanksinya udah ada. Dengan sanksi yang berat itu diharapkan masyarakat yang lain, pejabat-pejabat yang lain, ataupun masyarakat secara luas lainnya juga akan takut untuk melakukan tindak pidana tersebut karena ada sanksi yang berat mengancam mereka untuk kalau mereka melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun faktanya masih banyak korupsi meskipun sanksi pidananya cukup berat. Berarti ada faktor lain yang mempengaruhi kenapa kemudian sanksi pidana terkait dengan korupsi atau tindak pidana lainnya itu menjadi tidak efisien. Mungkin karena kepastian dari tertangkapnya koruptor itu kan nggak 100%. Nggak semua orang yang korupsi itu tertangkap kan. Karena masih ada kayak katanya tebang pilih lah yang dianggap memang memberikan efek yang sangat berat saja kah dan segala macam. Jadi kepastian bahwa mereka tidak tertangkap itu menjadi faktor yang membuat orang kemudian coba-coba untuk melakukan tersebut. Ya mungkin kali ini nggak ketangkap, mungkin itu orang lain doang yang ketangkap gitu. Sama kayak kalau misalnya mahasiswa mau nyontek. Kenapa masih ada mahasiswa yang nyontek? Itu karena memang masih ada kemungkinan dia lolos. Jadi nggak semua orang yang nyontek itu tertangkap. Jadi some students dia mengambil resiko untuk ya mudah-mudahan nggak ketangkap gitu. Jadi kebanyakan sih koruptor seperti itu pola pikirnya. Karena memang tidak ada garansi bahwa semua koruptor akan tertangkap. Yang pasti sih di akhirat pasti ditangkap sih.
So, jangan hanya mengandalkan hukum dunia. Baik, berikutnya adalah the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm. Jadi karena memang sanksi pidana itu adalah upaya yang saat ini paling tersedia untuk mengurusi permasalahan-permasalahan terkait dengan tadi tindak pidana yang berat. Tindak pidana yang berat, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan harm, penderitaan bagi orang lain, itu yang paling available saat ini dan yang paling mungkin untuk dilakukan ya pidana. Apalagi kalau misalnya udah jelas-jelas itu si orang itu membuang limbah ke sungai, ya hanya sekedar memberikan sanksi-sanksi administratif dan nggak diindahkan, so it doesn't work, ya udah pidana the only available device untuk menghentikan hal tersebut. Gitu. Itu menurut Herbert L. Packer. Kenapa kita masih tetap membutuhkan sanksi pidana dalam society kita yang sudah dianggap beradab saat ini, yang mana katanya sanksi pidana itu seringkali tidak beradab. But the fact bahwa dia adalah indispensable dan dia adalah the best available device dan dia adalah prime guarantor and prime threatener bagi masyarakat yang memiliki penyimpangan perilaku, sehingga sanksi pidana itu masih diperlukan. Next, apakah penghukuman itu? Kenapa perlu ada sanksi hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan? Kenapa negara memiliki hak untuk menghukum penjahat? Kita akan membahas itu terkait dengan teori pemidanaan. Nah, kalau kita melihat philosophical justifications dalam hal penjatuhan sanksi pidana kepada orang, ada 3 teori besar terkait dengan itu. Pertama, teori reduktivis, yang kemudian teori retributivis, dan kemudian teori restoratif. Reduktivis bilang bahwa alleged future consequences known as utilitarianism. Dia mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi di masa yang akan datang, atau kemanfaatan apa yang bisa diperoleh dengan memberikan sanksi pidana kepada seseorang. Baik manfaat bagi si pelakunya sendiri, apapun manfaat secara luas bagi society atau masyarakat. Dia advanced by Jeremy Bentham, lahir 1748 sampai 1832, as he argued that moral actions are those which produce the greatest happiness of the greatest number of people. For punishment to reduce future crimes, the pain and unhappiness caused to the offender must be outweighed by the avoidance of unpleasantness to other people in the future, thus making punishment morally right from a utilitarian point of view. Kata dia, yang dapat alasan kenapa sanksi pidana itu dapat diterima adalah karena sanksi pidana itu dia menghasilkan the greatest happiness of the greatest number of people, memberikan kebahagiaan bagi lebih banyak manusia, paling banyak manusia, greatest number of people. Jadi kalau satu orang masuk ke dalam penjara untuk menyelamatkan orang-orang lain yang ada di luar sana, sehingga orang-orang di luar sana menjadi lebih merasa aman hidupnya karena satu orang yang menjadi serial killer tadi udah masuk ke penjara, maka it produce the greatest happiness of the greatest number of people. Atau misalnya kita mempidana mati satu orang teroris untuk memberikan kenyamanan bagi millions of people in the world, itu akan dianggap produce the greatest happiness of the greatest number of people. Jadi pada prinsipnya reduktivis atau orang-orang utilitarianism ini dia berpandangan bahwa pidana itu perlu, meskipun dia adalah pada prinsipnya negara melakukan suatu perbuatan yang kejam terhadap warga negaranya. Tapi itu diperlukan karena dia memproduce kebahagiaan yang jauh lebih besar bagi orang-orang yang lebih banyak. Itu reduktivis atau utilitarianism.
philosophical justification yang kedua adalah retributif, aliran retributif. Wrongdoers should be punished because they deserve it, irrespective of any future beneficial consequences. Nah, kalau menurut retributivis, dia itu melihat bahwa orang-orang yang melakukan tindak pidana itu, dia harus dihukum karena ya dia deserve untuk menerima hukuman. Karena dia udah, misalnya dia udah membunuh orang, ya dia secara logika, secara moral, dia sudah melakukan suatu perbuatan yang pantas untuk dihukum. Dia sudah melakukan suatu perbuatan yang sangat berdosa, sehingga dia juga pantas untuk dihukum. Nggak peduli apa future beneficial consequences dari perbuatan tersebut. Jadi ini lebih kepada teori pembalasan. Sepanjang dia melakukan tindak pidana, maka dia harus dibalas dengan suatu perbuatan yang juga tidak menyenangkan buat dia. Nggak peduli apakah perbuatan itu punya future beneficial consequences. Apakah kemudian dengan kita menghukum itu ada manfaat-manfaat bagi baik si pelaku maupun bagi masyarakat, it doesn't matter, itu nggak penting. Yang penting ketika orang melakukan suatu perbuatan yang jahat, dia juga perlu diberikan suatu sanksi yang berat kepada orang tersebut. Nah, pandangan ini developed by Immanuel Kant, lahir 1724, meninggal tahun 1804. The duty to punish was a categorical imperative that restored the moral equilibrium. In Kantian terms, justice is an issue of doing right rather than what would be good to do. Jadi kalau menurut kaum Kantian, yang pelopornya ada Immanuel Kant ini, dia bilang bahwa mempunish itu adalah suatu perintah yang perlu untuk dilakukan untuk mengembalikan, to restore the moral equilibrium, untuk mengembalikan kondisi moral seperti semula. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan pembunuhan terhadap si B, terjadi kondisi sosial itu akan terguncang, kondisi sosial moral masyarakat itu akan terguncang, sehingga dengan bagaimana cara mengembalikannya kembali seperti semula adalah dengan menghukum orang yang merusak kosmos moral tersebut menjadi balik lagi, yaitu dengan menghukum dia. Jadi it's like kita mempunish seseorang itu karena dia simply telah merusak kosmos ketenangan masyarakat tadi, sehingga tidak peduli apakah ada konsekuensi bagi si pelaku dengan menghukum ini atau enggak. Menurut mereka, keadilan itu adalah issue of doing right, melakukan hal yang benar rather than what would be good to do, daripada melakukan apa yang baik untuk dilakukan gitu. Jadi bisa dengan cara yang nggak baik untuk mendapatkan keadilan, itu bisa dengan cara yang not good, tapi the right thing to do. Selanjutnya adalah restorative justice. Restorative justice itu adalah the principle of reparation, in that those who offend should do something to repair the wrong they have done, and in so doing acknowledge the harm they have caused. Nah, jadi kalau menurut restorative justice, restore itu mengembalikan, to repair, untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi semula, itu restore to the original position. Jadi prinsip untuk mengembalikan kondisi seperti semula itu adalah dengan memberikan pemahaman kepada si pelaku bahwa dia telah melakukan sesuatu kesalahan dan dia harus memperbaiki kesalahan tersebut dengan mempertemukan si pelaku, korban, masyarakat, pihak-pihak yang terlibat, dan kemudian mencari titik temu dari setiap orang untuk mencari solusi terbaik sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi pada prinsipnya restorative justice tidak melibatkan upaya-upaya represif, tapi menemukan solusi dari semua pihak yang terlibat sehingga dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, sehingga bisa mengembalikan ke kondisi semula sebelum kejahatan itu dilakukan. Oke, jadi pada prinsipnya philosophical justifications untuk pemberian sanksi pidana atau pemberian hukuman itu bisa dikelompokkan secara garis besar ada 3, reductivist,
atau utilitarianism yang memandang bahwa pemberian sanksi pidana itu diperlukan untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat secara luas. Sedangkan pandangan retributif berpandangan bahwa pada prinsipnya pemberian sanksi pidana itu diperlukan untuk menghukum orang yang telah melakukan kejahatan. Nggak peduli apakah kemudian dengan penghukuman tersebut ada manfaat-manfaat untuk masa depan. Yang pasti secara dia backward looking, penghukuman terhadap perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu. Kalau utilitarianism dia forward looking. Dia ketika menghukum kita punya tujuan-tujuan untuk kemanfaatan di masa yang akan datang. Sedangkan restoratif justice dia untuk restore keadaan kembali seperti semula dengan mempertemukan semua pihak yang terlibat dan mencari solusi terbaik dari konflik yang ada. Nah, itu philosophical justifications dalam pemberian sanksi pidana. Oke, perlu kita bahas satu lagi nih ya, reduktivis. Reduktivis ini tadi yang utilitarianism, dia bentuknya ada 3, ada deterrence, ada reform and rehabilitation, dan incapacitation. Deterrence ini baik yang individual deterrence maupun general deterrence, specific deterrence or general deterrence. Deterrence itu kan upaya penjeraan baik bagi si pelaku sendiri maupun bagi si masyarakat secara luas. Individual deterrence berarti when someone finds the experience of punishment so unpleasant that they never wish to repeat the infraction for fear of the consequences. Jadi kalau misalnya seseorang udah pernah masuk penjara dan merasakan bahwa penjara itu nggak enak, nggak bisa ketemu keluarga, kita terbatas, kita nggak bisa kemana-mana dan segala macam, akhirnya dia secara individu dia jera, dia nggak akan melakukan tindak pidana tersebut lagi di masa yang akan datang. Dia insaf, dia menginsafi perbuatannya dan kemudian dia nggak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Sedangkan general deterrence, crime can be discouraged through the public's fear of the punishment they may receive if they break the law. Jadi secara luas masyarakat yang lain juga jadi takut kalau misalnya dia melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, ternyata orang yang membunuh itu masuk penjara, dan ketika dia melihat itu dia secara luas masyarakat melihat itu sebagai general deterrence untuk menakut-nakuti orang untuk melakukan tindak pidana yang sama. Kemudian reform and rehabilitation, untuk rehabilitasi dan memperbaiki diri pelaku. Ini manfaat dari pemberian sanksi pidana menurut reduktivis. Reform sought to change the offender through a combination of hard labor and religious instructions. Jadi membentuk ulang perilaku dari si pelaku tindak pidana tadi sehingga dia menjadi seperti manusia yang diharapkan oleh society to reform. Jadi orang yang tadinya suka mencuri misalnya direform di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut sehingga dia secara sosial ataupun secara religius dia kembali kepada menjadi insan yang diharapkan oleh masyarakat lah, tidak mencuri, bertanggung jawab, melakukan pekerjaannya dengan baik, menghormati hak-hak orang lain dan segala macam. Dan rehabilitation, rehabilitation describes the more individualized treatment programs. Jadi sangat bergantung kepada, jadi sanksi pidana itu nggak bisa general, artinya untuk pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, penghinaan, apa semuanya pokoknya penjara. Nggak ada individualisasi dari pelaku. Padahal katanya orang reduktivis ini setiap orang itu punya keunikan sendiri dan perlu pendekatan rehabilitasi yang berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan aja semua sanksi untuk semua tindak pidana. It won't work katanya. Kemudian incapacitation, an offender's ability to commit future crime should be removed either physically or geographically through locking them up, removing offending limbs or killing them. Jadi pada prinsipnya dengan kita menempatkan seseorang secara fisik ataupun secara geografis jauh dari masyarakat, dia akan terincapacitated, terasing sehingga dia nggak bisa melakukan tindak pidana itu lagi. Jadi misalnya dengan kita memasukkan dia ke penjara, dia nggak akan bisa lagi mencuri. Dengan kita misalnya mempidana mati teroris, dia nggak akan bisa lagi in the future time melakukan tindakan-tindakan yang akan meresahkan masyarakat secara luas lagi.
Itu pandangan reduktivis terkait dengan manfaat-manfaat dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Berikutnya retributive principle, penjatuhan pidana dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana. Jadi membalas. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Kejahatan itu sendirilah yang membuat unsur menuntut dibenarkan dijatuhkan pidananya. Jadi perbuatannya itu. Nggak peduli siapa orangnya, yang penting kalau dia melakukan pembunuhan kita harus membalasnya. Jadi sentralnya ada perbuatan. Kalau retributif, kalau reduktivis dia sentralnya adalah people, orangnya, dadernya, pelakunya. Kalau retributif dia sentralnya ada kejahatannya atau perbuatannya. Kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain, maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana kepada penjahatnya menurut Immanuel Kant. Karena dia udah jahat sama orang lain, jadi kita jahatin lagi, gitulah kira-kira ya. Dianggap sebagai tujuan pemidanaan yang primitif meskipun masih banyak diterima oleh ahli hukum. Jadi dalam hal ini yang namanya membalas perbuatan jahat dengan perbuatan jahat yang sama itu dianggap suatu hal yang primitif. Karena orang-orang beradab, katanya manusia beradab itu dia memberikan penghukuman untuk tujuan-tujuan di masa yang akan datang. Jadi untuk tujuan supaya society menjadi lebih baik, harus ada manfaat ke depan, bukan hanya manfaat ke belakang. Bukan penghukuman dalam pengertian penghukuman saja, tapi lebih kepada pemberian sanksi untuk memperbaiki baik si individu pelaku maupun untuk masyarakat secara luas. Selanjutnya, konsep diversi dan restoratif justice mengalihkan kasus pidana dari mekanisme formal ke mekanisme yang lebih informal. Tadi mempertemukan pelaku, kemudian korban, keluarga korban, dan juga masyarakat secara luas. Kemudian mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Fakta bahwa ternyata proses hukum acara yang berkepanjangan, stigmatisasi, yang kemudian at the end of the day ternyata dia nggak bersalah, orang sudah stigma dulu, oh dia itu koruptor, padahal kemudian dia dinyatakan bebas murni misalnya. Tapi orang udah berpandang secara sosial, dia sudah diperlakukan seperti koruptor gitu, sehingga menimbulkan bahaya lebih banyak bahaya daripada kebaikannya. Kemudian mekanisme peradilan pidana akan memberikan stigma terhadap pelaku tadi, bahwa stigma itu akan melekat terus kepada orang tersebut, sehingga memberikan dampak-dampak sosial di luar dari yang diharapkan dari pemberian sanksi pidana itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, in a pamphlet for prisoners' rights campaign, Mikhail Foucault bilang, once remarked that they tell us that the prisons are overcrowded, but what if the entire population is overprisoned? What do you take to be the implications of this assertion? Saya mau nanya sama Anda terkait dengan pandangan bahwa katanya di penjara kita itu sudah overcrowded, sudah over capacity. Tapi bagaimana menurut Anda, apakah sebenarnya masyarakat kita itu memang sudah terlalu banyak yang dimasukkan ke penjara oleh negara, sehingga ya akhirnya konsekuensinya ya penjara jadi penuh. It's not karena penjara itu penuh karena memang banyak penjahat, tapi karena memang terlalu banyak orang-orang yang sebenarnya nggak perlu masuk penjara akhirnya masuk ke penjara, which mungkin menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Saya mau nanya pendapat dari Aditya. Ada Aditya? Aditya Tito, ya. Gimana pendapat Aditya terkait dengan bahwa penjara kita itu penuh karena memang masyarakat kita itu udah terlalu banyak yang dikirim ke penjara oleh negara. Nggak semuanya jahat kok. Gimana menurut Aditya? Kalau menurut Adit, Bu, ya. Kenapa penjara tuh diisi sama orang-orang yang ada orang-orang yang nggak pantas, yang maksudnya tuh yang nggak patut masuk penjara, cuma tetap dimasukin ke penjara, Bu.
Jadi memang menurut Adit emang benar gitu. Maksudnya apa memang iya penjara kita itu sudah terlalu overcrowded itu karena memang ya banyak orang-orang di sana yang sebenarnya nggak perlu masuk penjara. Tapi sebenarnya masih banyak orang-orang di luar sini yang harusnya pantas masuk penjara tapi nggak bisa masuk penjara karena memang sistemnya yang nggak benar gitu. Gimana menurut Adit? Atau ada yang lain yang mau berpendapat mungkin terkait dengan statement dari Foucault ini? Afifah, ada Afifah? Saya mau dengar pendapat Afifah. Gimana Afifah, menurut Afifah? Kalau di Indonesia kenapa kejahatan itu penuh, terus kejahatan itu banyak terjadi? Kalau menurut saya faktor utamanya karena negara itu belum bisa memenuhi hak rakyatnya, sehingga dalam keadaan terdesak rakyat sendiri tidak membutuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, tidak bisa, jadi terpaksa untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi faktor penyebabnya lebih kepada karena memang negara belum bisa menjalankan kewajibannya untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Oke. Arya, menurut Arya gimana? Mana Arya? Lagi mandi jangan-jangan. Arya, ada Arya? Arya hilang kemana nih Arya? DH aja DH. DH ada DH. Menurut saya Bu, tadi kan pertanyaannya kenapa ada masyarakat yang sebenarnya tidak pantas masuk penjara tetapi dimasukkan penjara. Itu tuh menurut saya didorong. Pertanyaannya gini. Statementnya adalah gini. Bahwa penjara itu sudah overcrowded, sudah terlalu penuh, bukan karena banyak penjahat dalam masyarakat kita, tapi karena memang hukumnya memaksa banyak orang masuk ke penjara. Menurut saya kalau masalahnya di situ lebih baik penegak hukum atau pemerintah itu lebih memperketat orang-orang yang seharusnya bisa dipidanakan gitu Bu. Jadi contohnya kayak ada seorang nenek-nenek Bu yang mencuri sebuah buah kakao, tetapi masyarakat itu malah mempidana nenek tersebut. Seharusnya kan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun karena ada rasa balas dendam dan demikian mereka ingin nenek itu dipenjara. Jadi menurut saya lebih baik kalau pemerintah itu memperketat lagi alasan-alasan atau orang-orang ciri-ciri orang-orang yang harus dipidana gitu Bu. Enggak semua orang bisa dipidana, tergantung tingkatan gitu Bu. Kalau seandainya pidananya berat, maka dia boleh boleh dipenjara. Sedangkan kalau tindakan pidana yang dilakukan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka kenapa harus melalui jalur pidana? Kenapa tidak jalur kekeluargaan saja gitu Bu? Oke, jadi kalau menurut DH memang harusnya lebih selektif dalam memberikan sanksi pidana gitu ya, nggak mesti semua orang itu masuk penjara karena melakukan misalnya ayamnya nggak dijaga terus masuk penjara, berkeliaran karena corona masuk penjara, semuanya itu solusinya penjara gitu ya, harusnya nggak kayak gitu ya DH ya. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Anda terhadap diskusi ini karena memang waktunya sudah habis. Saya mungkin ada yang bertanya dulu terkait dengan materi controlling crime yang sudah kita bahas tadi. Baik dari hal controlling crime itu secara preventif, kemudian controlling crime dari sisi represif, dan kemudian perlu ada
kontrol dari masyarakat sangat penting terhadap tindak pidana, makanya saya sangat sering mengingatkan Anda, kalau Anda punya teman sudah mulai agak menyimpang perilakunya, coba ditanya dia kenapa. Karena mungkin dia melakukan suatu perbuatan kan tidak ada yang mengontrol dia secara sosial, baik dari pertemanannya, baik dari keluarganya, ataupun orang-orang yang bisa dia bercerita ataupun menyampaikan keluh kesahnya. Terus juga terkait dengan prevention criminal policy dari negara sendiri untuk memprevent suatu tindak pidana sebelum dilakukan. Terus juga controlling crime dalam hal represif itu juga sangat penting dengan memberikan punishment kepada seseorang. Namun dalam memberikan punishment harus ada moral justification yang kuat. Dan dalam hal menjalankan semua controlling crime itu, pada prinsipnya sangat bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya sendiri. Baik dari faktor hukumnya, baik dari faktor penegak hukumnya, baik dari sarana dan fasilitas pendukungnya, dari sisi masyarakat dan budaya masyarakat itu sendiri. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya sudahi perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa dipandang sebagai amal ibadah oleh Allah dan bermanfaat baik bagi Anda maupun bagi saya. Dan saya pribadi ingin mengucapkan bagi Anda yang muslim, selamat berpuasa di bulan Ramadan. Besok sudah puasa, semoga kita mendapatkan banyak kebaikan di bulan mulia dan penuh berkah ini. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang pantas ataupun menyakitkan dari saya. Sungguh itu tidak ada maksud untuk menyakitkan hati Anda, tapi untuk memotivasi Anda menjadi manusia-manusia yang lebih baik sehingga menjadi kebanggaan orang tuanya. Kalau saya sih sebagai dosen hanya berharap Anda menjadi manusia yang sukses, tapi orang tua Anda punya harapan sangat besar terhadap Anda untuk menjadi anak yang bisa membanggakan keluarganya. So, take it as a motivation to be a better person. Baik, saya tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.